Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala bada'a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu dari kita tasbihun nafas bab jalan masuk setan ke dalam hati manusia. Ini penting kita pahami dan supaya kita selamat dari tipu daya setan yang terkutuk, di mana banyak manusia yang karena kurang ilmu atau jahil masalah ilmu fardu ain, pensucian jiwa ini, hidupnya diperbudak hawa nafsu dan menjadi pengikut setan menjadi pengikut setan, dipimpin oleh setan hidupnya, dipandu oleh kesesatan demi kesesatan Jadi hati manusia itu selalu dibisiki siapa? Korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikat Tentu saja malaikat membisiki kebaikan supaya manusia memutuskan beramal soleh, hatinya memilih mengerjakan ketaatan. Itu bisikan malaikat. Kebalikannya, bisikan setan ini menyuruh manusia berbuat dosa dan maksiat, sehingganya tidak ada jalan lain selain kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara adab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Dan kita belajar mengilmui terus bagaimana biar selamat dari bujuk rayu setan. Di antaranya kita supaya selamat itu tahu masuknya setan ke hati manusia itu melalui pintu apa atau melalui cara bagaimana. Alhamdulillah, salawat dan salam terus kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan ila yaumil kiamat.
Hadirin, kitab yang kita kaji adalah kitab Tazkiyatun Nafas yang dikarang Dr. Ahmad Farid, ya, terbitkan oleh Ummul Qura. Pada bab pembahasan hati, ya, fokus pada jalan masuk, ya, setan ke dalam hati. Hadirin, sisi lain hati, dia memulai pembahasan jalan masuk setan ini dengan memberikan penjelasan sisi lain hati, ya. Para sahabat ternyata membagi, ya, hati manusia itu menjadi 4. Nah, tulisnya hati manusia oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ulama yang sahabat yang ulama. Nah, ini ya, sahabat kan ada sahabat biasa, ya, seperti manusia kita, ya, seperti di antara kita ada yang manusia biasa, orang awam, orang alim, ada yang ulama, ya. Nah, sahabat yang ulama membagi 4 macam, ya. Sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, hati ada 4. Yang pertama, hati yang bersih. Kolbu manusia yang pertama, tulis saja, hati yang bersih. Yang kedua, hati yang tertutup. Yang ketiga, hati yang terbalik. Dan yang terakhir, hati yang mengandung 2 sisi, ya. Ulangi, yang pertama apa? Hati yang bersih. 2, tertutup. 3, terbalik. 4, mengandung 2 sisi. Penjelasannya yang pertama, hati yang bersih, kolbu yang sofi, ya, yang bersih, ya, itu diibaratkan seperti lampu yang menyala, yang bersinar, ya. Lampu yang bersinar terang. Hati diibaratkan apa? Hati yang bersih ini, kita melihat lampu nih, ada lampu nih, atau matahari kita lihat tuh, menyala terang. Itulah hati yang bersih. Siapa pemiliknya? Orang beragama, ya. Tausiah Rusli dibagi itu, Islam, iman, dan ihsan, ya. Itu tingkatan beragama. Nah, Dr. Ahmad Farid, ya, menjelaskan bahwa hati yang bersih itu hatinya orang mukmin. Hatinya siapa? Orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk, kalau kita memiliki iman yang benar, sodik imannya, ya, tanpa keraguan, maka terang, ya, bersinar, menerangi, ya, jalan hidup, ya. Perjalanan hidupnya menjadi lapang, goto antil jannah, sampai ke surga, ya kan. Pada akhirnya nanti itulah tempat terakhir, ya. Diawali dengan husnul khotimah di dunia ini dan sampai proses di akhirat berakhir menginjakkan kaki di surga. Itulah orang yang beriman. Gambarannya seperti itu. Di mana perjalanan hidup ini penuh dengan ujian lika-liku, seperti kita berjalan di tengah malam yang gelap gulita, dan di situ banyak ranjau duri, ya, jebakan atau hal-hal yang membahayakan. Maka sangatlah menghajatkan lampu penerang. Itulah orang-orang yang beriman, hatinya bersinar terang. Yang kedua, hati yang tertutup. Hati siapa itu?
Tertutup hati diibaratkan hal ini seperti cangkir ya, biasanya cangkir yang membuka kan ada apa? Bagian bawahnya itu kan tertutup. Nah, kolbu itu diibaratkan seperti wadah cangkir yang normalnya terbuka. Ini kondisi orang beriman tadi dan bersinar. Adapun hati yang tertutup, kolbu yang tertutup nih, kolbunya siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi cangkir itu terbalik. Maka dia tidak mungkin bisa berguna ya, nasihat ya, dakwah karena tertutup tengkurap gitu kalau orang Jawa apa bilang Indonesianya ya terbalik ya. Yang bagian bawahnya di atas tertelungkup. Ya haflah. Tentu saja ini tidak bisa mendapat atau tidak berfungsi ya. Harusnya terbuka, hidayah masuk dan memancarkan sinar. Nah, orang kafir tertutup. Alhamdulillah, kalau ada kekufuran ya, kalau orang Islam tentu tingkatannya berbeda, mengimani ya ayat-ayat Allah berbeda. Jangan-jangan ada ayat-ayat yang sebagian dari ayat Allah yang dikufuri. Nah, itu berarti sebagian dari hatinya terbalik itu ya. Dia tidak seutuhnya atau tidak kafah ya. Tidak totalitas beriman kepada ayat-ayat Allah sehingga diumpamakan tadi ada yang tertutup ya. Sebagian ayat diimani, sebagian yang lain dikufuri. Alhamdulillah kita berlindung ya dari hati yang terbalik ini ya, tidak seutuhnya karena kita Islam, tapi mungkin saja ada yang terbalik karena mengkufuri sebagian. Kemudian yang ketiga, hati apa tadi? Yang ketiga, hati yang terbalik ya. Hati yang terbalik ini ya bisa kembali, hanya dia kan tidak tertutup, hanya miring kebalik. Itulah hatinya orang-orang munafik yang antara lisan dan hatinya tidak sama ya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, itu juga ancamannya orang munafik ini juga neraka. Ayatul munafikin salasa ya. Tandanya orang munafik ada 3 itu. Ya. Apa yang pertama? Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong dusta. Idza akhlafa, kalau dia berjanji. Idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji diingkari. Dan kalau diberi amanah apa? Wa idza tumina khona, diberi jabatan, diberi kepercayaan, berkhianat. Kalau punya utang, ingkar janji, ya kan? Udah munafik. Apa dikira munafik itu sederhana? Ya munafik ancamannya neraka. Kondisi hatinya kebalik. Dan lama-lama bisa mati gitu. Lama-lama ya, sekarat mati nanti. Orang munafik. Ada Allah yang ke berapa berikutnya? Keempat. Hudzaifah bin Yaman yang keempat, menurut beliau hati yang ada 2 sisi imannya ada, sisi pertamanya, sisi keduanya ya munafik tadi. Gabungan beriman dan munafik.
itulah hati orang yang bisa ya mengalahkan salah satu di antara keduanya. Tergantung ya, bisa jadi bolak-balik. Maka para santri perhatikan betul kerjaan. Banyak ya kerjaan itu jenisnya. Tapi ada kesudahannya. Ada endingnya ya, Wirsan bekerja apapun. Berusaha mengurusi apapun itu pasti ada akhirnya. Hanya pekerjaan menjaga hati inilah yang tidak berkesudahan, tidak ada endingnya. Dalam hadis itu apa? Ada rajulun, seseorang yang paginya beriman, sorenya kufur. Bayangkan, balikannya juga. Sore beriman, paginya kufur. Bahkan dalam kajian berbolak-baliknya hati secara detail, ulama ya menjelaskan hati itu seperti dari sifat bahasanya seperti apa? Air mendidih, bergejolak gitu. Apa yang kita lihat kalau kita ngerebus air, airnya sudah ini apa? Sudah tinggi ya derajatnya dan dia apa? Berbolak-balik seperti itu, bro, hati itu. Maka kalau baru merasakan nggak nunggu sore, nggak nunggu pagi, artinya itu kan 12 jam berarti kalau 24 jam. Nggak sampai sehari itu orang tuh, nggak sampai setengah hari itu orang tuh bisa berubah, sejam, 2 jam bisa berubah. Maka hati-hati itu. Awalnya ingin ibadah, tahu-tahu berubah, malas, futur, maksiat. Dalam hitungan menit pun bisa. Ya. Kenapa? Karena memang sifat hati tadi berbolak-balik. Maka kembali diingatkan dan itu menjadi doa yang kita baca apa itu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai zat ya yang membolak-balikkan hati, siapa itu? Allah. Hati manusia itu ada di dalam genggaman jari Ar-Rahman. Disebutkan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud nama lain dari Allah itu Ar-Rahman. Artinya apa? Allah yang memegang hati hambanya dan ternyata itu berbolak-balik. Jadi ahli maksiat jangan kita stigma atau apa putuskan dia bermaksiat selamanya, belum tentu. Ahli taat yang alim, ahli ibadah belum tentu. Ya, dia akan terus istiqomah. Ya, bisa dia futur dan kufurnya berubah. Setiap hari maka diantaranya disunnahkan Nabi kita membaca doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah ya terus berpegang teguh atas atau berada di jalan agama, atas jalan agama din. Ya. Dan yang membolak-balikkan hati, merubah hati, syaribal qulub, dirubah hati itu. Dan perubahannya ini kalau jemu sering apa yang jelek itu Zaid, perilaku atau akhlak bosan. Nah, kalau antum bosan apa? Menulis, menghafal. Bosan tilawah, mendengarkan majelis ilmu, kan gitu. Yang bisa diganti selain yang wajib ya, boleh. Saya pengen puasa sunnah, bosan puasa sunnah, saya pengen memperbanyak tilawah. Bosan tilawah, saya pengen memperbanyak sodakoh. Bosan itu boleh menolong dengan tenaga, ya, bersihkan tempat ibadah, menolong orang. Berpindah-pindahnya itu orang yang mukmin dijaga oleh Allah cuman dari satu ketaatan yang lain ke ketaatan yang sunnah yang berikutnya. Pindah-pindahnya gitu aja. Bosan diskusi, ya kan, menulis kebaikan satu dari satu kebaikan yang lain. Nah, itu orang yang
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki menjadi orang yang baik, ya. Itulah hati yang keempat. Jadi sudah 4. Alhamdulillah. Selanjutnya kita mulai masuk pada jalan masuk setan, ya, ke dalam hati. Itu tadi pembagian hati menurut sahabat Hudzaifah bin Yaman. Jalan masuk setan ke dalam hati, ya. Beliau penulis jelaskan bahwa hati ibarat sebuah benteng. Hati apa? Ibarat sebuah benteng. Geser paruh. Geser di meja tulisnya. Meja sana. Bisa 4 itu. Sementara setan ialah musuh. Nah ini. Tulis. Setan musuh, hati benteng. Tuh. Siapa yang musuh? Setan. Siapa yang bentengnya? Yang jadi bentengnya? Hati. Ini permisalannya. Setan ini musuh yang selalu ingin masuk ke benteng itu, ingin nerjang apa? Benteng itu. Agar apa? Bisa dikendalikan manusia itu. Hatinya kan rajanya, ya. Seluruh anggota badannya ini pasukan prajuritnya. Kalau kemudian rajanya dikuasai, dikendalikannya mudah orang itu, ya. Kemudian beliau melanjutkan, tak ada yang mampu menjaga benteng dari serangan musuh kecuali dengan menjaga pintu-pintunya. Ya, benteng itu ada pintu-pintunya, dan tentu saja supaya berhasil menghalau serangan musuh, ya pintu-pintunya ditutup. Jalan masuknya harus dijaga, ditutup, ya. Celah-celahnya jangan sampai terbuka, ya. Orang yang tidak mengetahui pintu-pintunya, ya kan, ia tak akan bisa menjaganya. Wong nggak tahu apa, udah masuk ke dalam benteng. Sebab apa? Tidak tahu, jalannya malah dibiarkan terbuka. Oleh sebab itu, menjaga hati dari bisikan-bisikan setan ialah sebuah kewajiban. Kewajiban apa? Seorang mukmin menjaga hati dari bisikan setan. Itu kewajiban, ya. Sementara itu mengusir setan hanya bisa dicapai dengan cara mengetahui jalan masuknya. Mustahil bisa mengusir tidak tahu jalan masuknya. Tahu-tahu udah di dalam, tahu-tahu sudah di dalam, tahu-tahu istilahnya kecolongan dong. Kok sudah berbuat dosa, kok sudah apa? Tergelincir pada maksiat. Ini bagaimana ini? Karena tidak tahu masuknya. Karena itu mengetahui jalan-jalan masuknya merupakan suatu kewajiban juga, ya. Kita ini wajib nih tahu, ya. Nah, jalan-jalan masuk setan berikut pintu-pintunya ialah diantaranya apa? Sifat-sifat hamba yang jumlahnya amat banyak. Namun demikian penulis akan memaparkan yang poin-poinnya. Di antaranya pintu setan yang besar ialah marah, ghadab. Yang pertama apa? Pintu masuk setan yang besar di antaranya melalui marah. Pak, masuknya setan melalui apa? Marah, ya. Yang kedua syahwat. Marah, yang kedua apa? Syahwat. Ya. Marah itu malapetaka bagi akal, ya, karena kalau marah yang menguasai dirinya dikuasai setan, akalnya kalah. Ya, akalnya kalah, sementara akal itu panglima, kolbu raja, akal panglima. Panglimanya nggak fungsi, yo kalah perang. Iya kan? Kita berperang,
panglima akal kita, ya, panglimanya atau perang tanpa panglima siapa yang mengarahkan, menyerang, bertahan, nggak akan menang. Ya. Jika tentara yang bernama akal lemah, tentara setan akan menyerang. Selama manusia masih marah, setan akan menjadikannya bahan mainan. Tuh, tawa-ketawa itu kalau orang itu marah. Seperti halnya anak kecil yang memainkan bola. Marah yang boleh ada nggak? Ada kalau maksiat dilakukan, dan Rasulullah marah. Kalau khotbah marah berapi-api, mukanya Nabi merah, itu serius, ya, berarti marah. Tidak lembah lembut terus menerus, ya. Kalau ada hal-hal yang dilakukan atau syariat ini dilukai, ya, atau dihinakan, Rasulullah marah. Marahnya karena agama, ya, marah yang dibenarkan. Pintu setan yang berbahaya lainnya itu tadi dihitung berapa tadi? Marah dan syahwat. Berikutnya iri dan tamak. Waduh. Ini juga pintu masuk setan. Iri. Nikmat yang Allah berikan kepada orang, dia ingin miliki. Atau sampai pada hasad, orang yang mendapat nikmat itu hilang nikmatnya, pindah ke dirinya. Apa saja itu? Ya, harta biasanya, ya, materi biasanya, atau mungkin sesama penuntut ilmu iri kecerdasan atau kepintaran prestasi temannya, ya. Tetapi sampai pada tingkatan yang sangat jelek, ya, bisa jadi dia akan berbuat zalim, ya. Kalau cuman sekedar pengen seperti dirinya juga tanpa ingin kawannya jadi bodoh, ya. Yang pinter Faro kemudian Faro biar nggak jadi pinter lagi, kecelakaan, kepalanya sarap gitu. Jadi dia menjadi error. Itu sampai hasad itu. Tapi kalau aku pengen sama seperti Faro pinternya, umpamanya begitu. Jadi fasabiqul khairat, kan konteksnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadinya yang itu boleh, ya. Cuman begitu. Tapi lebih jauh dari itu, ingin hilang nikmat saudaranya, ya itu hasad. Kemudian rakus. Ada kajian cara bahagia itu gimana? Dengan mengurangi mengurangi keinginan, ya. Stabil standar stabilizer itu. Kalau listrik itu pernah tahu, ya, stapol orang bilang. Itu kalau arus besar kemudian dikurangi supaya misalnya harusnya wattnya elektronik ini 100. Nah, harus dari pusat itu 150. Nah, itu supaya nggak kebakar, ya, diturunkan. Atau kalau arusnya kurang, lagi lemah, ditambah oleh mesin stabilizer itu, stapol itu supaya 100. Ya. Nah, orang, ya, kalau tamak gimana? Ya, semuanya ingin dimiliki, semuanya ingin dikuasai, ya. Diibaratkan seperti serigala, ya. Yang tamak ini seperti serigala yang ingin memakan semuanya yang dia jumpai, ya, semuanya ingin dikuasai. Kalau ini diperturutkan, ya, apa yang terjadi? Manusia itu bisa
ya bisa menyimpang. Kalau ingin berkuasa tidak mau turun, akhirnya apa? Korupsi, ya, rakus, ya. Semuanya mau dimiliki, ya, memperlama ya seumur hidup lah. Tidak ada yang mau turun sesuai aturan, pengen dilanggengkan, ya. Ini tamaknya ini. Masuklah setan menguasai dari pintu itu. Kata Nabi, sekiranya manusia sudah punya 2 gunung emas nih, emas ini lagi mahal nih, punya 2 gunung, sudah punya 2 gunung, 2 lembah yang itu emas. Ternyata manusia itu masih pengen gunung yang ketiga, maka tidak ada puasnya. Ya, keinginan manusia itu tak terbatas. Maka dalam ajaran kita, ajaran agama kita disuruh qanaah, disuruh zuhud, disuruh warok, hati-hati ya, mencukupkan ya, berhati-hati atas apa yang Allah berikan, tidak toho melampaui batas. Fa amma man toho wa asarul haya dunia, ini berlebih-lebihan, enggak ada batas. Cukuplah bagi anak Adam yang bisa menegakkan tulang sulbinya dalam hadis itu, dalam menjemput rezeki itu secukupnya, ya, tidak tamak rakus. Selama manusia tamak, ketamakan tersebut akan membuatnya buta. Tamak jadi buta dan tuli. Keinginan manusia itu ada ini ya Birsan, kalau paham falsafah ini yang jawab Mbak Yuli ya. Mulur mungkret. Mulur itu apa Bi? Mbak Yuli, mulur itu memuai. Ya, Birsan tahu memuai. Awalnya segini Bi. Jadi memanjang, memuai namanya. Kalau mungkret mengecil. Artinya apa, Bi? Manusia itu ya sudah dari sananya ya, tabiatnya apa? Pas ya lagi semangat, biasanya semuanya ingin ditapai. Terus pas mentok dia ingin mengurangi. Jadi apa? Misalnya apa, Bi? Sudah kuliah, selesai kuliah Pak. Sudah kan? Pas kuliah belum selesai, dia cuma punya keinginan apa? Pengen wisuda kan, lulus ya kan? Walaupun entah berapa semester, nggak tahu. Nggak bilang. Kenapa ini senyum-senyum? Setelah itu ternyata apa? Lepas wisuda pengen pula mondok ke Palembang. Jadi maka itu pengen pula lanjut apa namanya S2. Udah susahnya S2 ini selesai, S2 udah, ternyata masih pula selesai S2 nanti pengen S3. S3 dikiranya selesai, enggak, dia pengen guru besar jabatannya walaupun enggak sekolah. Berarti apa? Manusia itu mulur mungkret tadi, itu falsafah apa namanya Jawa, bahwa keinginan manusia tidak berkesudahan. Walaupun kadang-kadang dia pas mungkret itu menghadapi masalah, kadang-kadang ada yang kebablasan mundur gitu ya, gagal, tidak selesai S2-nya, berproposal aja berdarah-darah, udah ini bisa selesai enggak ini, bagaimana ini, begitu cepat, lama-lama bilang tak terasa, semester 3 tinggal 2 bulan lagi, Desember selesai. Wisuda juga gimana wisuda itu? Ada kuota wisuda yang dijual belikan Mbak Yuli, ada. Kalau mau wisuda cepat, ada oknum yang bisa menjual ya 500.000 jadilah, bisa wisuda cepat. Itu memenuhi syarat semua ya, memenuhi syarat.
daftar tunggunya sebetulnya dia nanti antriannya, tapi dia lompat antrian, dia sudah memenuhi syarat, hanya cuma antrian. Itulah ya. Mulur ungkrat itu falsafah Jawa yang kaitannya dengan tamak. Jadi bagaimana sikap yang adil, arif, bijaksana, ya? Apakah manusia disuruhnya apatis? Apatis itu apa? Putus asa, sejalan-jalannya hidup? Enggak. Manusia disuruh untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik, meningkat gitu ya. Kan itu hadisnya gimana, Bi? Mangkana yaumi khairan min amsi. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ya kan? Itu baru orang yang beruntung, ya. Kalau yang hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang rugi, ya. Bahwa khosirun sawaan min amsi. Mangkana yaumi sawaan min amsi, bahwa khosirun itu rugi. Dan yang parah lagi, yang mana hari ini lebih buruk dari kemarin, itu orang yang celaka. Maka tidak ada pilihannya, memang meningkat. Nah, meningkat ini kalau memahami akidah, yang penting waktu kita gunakan produktif amal soleh kebaikan, hasil kita bertawakal kepada Allah, ya. Konsepnya apa? Tambah hari, tambah ilmu, tambah amal. Tambah amal itu tentu amal yang bisa, yang sunnah, yang wajib itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis, ya, tidak termasuk ditambah. Yang wajib ditambah gimana, nggak bisa, sudah bagian dari hukum qat'i, ya, ketetapan Allah. Maka ada konsep bahagia dengan mengurangi keinginan. Apa istilahnya? Ekspektasinya itu distabilkan, ya. Jadi stabilizer tadi itu yang saya sampaikan. Ya, orang harus punya capaian, orang harus punya target kemajuan. Tapi itu bisa jadi pagi hari, ya, ba'da subuh saya ingin selesaikan hari ini 1, 2, 3 agenda. Namun demikian ketika Allah berkehendak lain, maghrib, malam, muhasabah, itulah, ya, senangi yang Allah takdirkan, ya. Doa yang tak terkabul itu malah ulama kemarin kita bahas berbahagianya 2 kali lipat, sebab itu pilihan Allah. Adapun yang terkabul itu pilihan kita, senangnya 1 saja, ya. Kalau diibaratkan jumlah itu 1, kalau tidak dikabul 2, karena Allah memilihkan itu pasti apa yang terbaik. Itu bingkai apa namanya akidah. Nah, di dalamnya jangan lupa Allah memberikan kesempatan manusia untuk menjada-wajada, ya. Siapa bersungguh-sungguh hukum apa hasil itu sesuai ikhtiar, ya. Allah perintahkan itu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu pengen sukses dunia, ya antum pelajari urusan dunia itu gimana mengilmui ekonomi, bagaimana mengilmui cara mendidik, bagaimana menguasai ilmu, berarti metode belajar, ya. Itu Allah serahkan kepada manusia itu sendiri karena urusan dunia. Berikutnya Allah akan memberikan jawaban dari ikhtiarnya itu. Karena orang-orang barat menggunakan akal maksimal mungkin, orang-orang di luar Islam, ya, bisa jadi orang Jepang disiplin, ya, mereka akhirnya sukses, lebih sukses dari orang Asia atau orang Indonesia atau orang yang Islam yang kalah dari sisi apa? Ini kinerjanya, dari sisi apa? Enggak apa energik, ya, bagaimana menggunakan potensi itu. Maka waktu itu tersimpul gimana, ya? Anak itu orang miskin itu akibat apa takdir Allah? Orang miskin Zaid, orang bodoh itu akibat apa takdir Allah? Akibat apa kalau bodoh? Itu memuaranya biasanya malas, ya. Malas ini yang kemana-mana. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Malas belajar, ya, bodoh. Malas menjemput rezeki, malas bekerja, ya, miskin. Terus begitu. Orang bodoh bisa jadi pinter kalau rajin.
orang miskin bisa sukses kaya kalau dia bekerja keras, disiplin, kan begitu. Dan itu semuanya musuhnya malas dan kebodohan anunya. Ya, turunannya nanti. Al jahlu wa zulmu humma aslu kullasarin, ya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan kejahilan dan kezaliman, ya, itu pangkalnya itu, ya. Asalnya di situ, sehingga manusia ya harus berlindung, ya. Coba ada doa yang sangat populer, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kita ini zalim li nafsi, zalim kepada diri sendiri juga. Ya. Nah, itu kita terus muhasabah. Kemudian kembali kepada pembahasan kita, pintu setan yang berbahaya tadi, tamak. Selama manusia masih tamak, ketamakan tersebut akan membuatnya buta dan tuli. Buta kebenaran, tuli ya dari mendengar seruan ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan dari Allah. Sementara yang mampu mengetahui jalan masuk setan ialah cahaya mata hati. Nah, manusia yang memiliki basirah, ya, mata batin, virus ini mendalami mata hati. Jadi bukan hanya mata yang di kepala, tapi juga hati memiliki mata. Karena itu apabila mata hati telah tertutup iri dan tamak, ia tak akan bisa melihat. Apa yang menutupi? Iri dan tamak, mata hatinya nggak fungsi, tertutup. Nah, setan memperoleh kesempatan masuk lewat pintu, ya, tamak, dan lewat pintu iri. Nabi bersabda, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsin al-mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Tadi Nabi sudah ungkapkan masalah serigala, ya. Kata Nabi, 2 serigala lapar yang dilepaskan di tengah gerombolan domba yang tidak lebih merusak, ya. Domba itu tidak lebih merusak dibandingkan ketamakan seorang pada tamak rakus seorang manusia pada harta dan jabatan, kemuliaan diri. Dua ini yang manusia tidak ingin hilang, ya kan? Di antaranya jabatan, pengen terus gila hormat, pengen dipuji-puji manusia, pengen punya kedudukan. Maka dalam psikologi itu ada power syndrome. Orang itu dulunya punya pengaruh, ya, dan kemudian pensiun atau habis jabatannya dia sakit. Power syndrome itu, ya, gila hormat, gila jabatan, gila kedudukan di masyarakat. Maka kita lihat yang pengen terus itu nyambung terus, selesai periode ini ganti lagi. Mungkin bupati ternyata lama-lama dia pengen jadi DPR mungkin udah diraihnya DPD umpamanya. Lama-lama naik juga bisa jadi dari bupati ke wakil gubernur. Lama-lama dari wakil gubernur pengen apa? Gubernur. Bisa jadi juga gubernur pengen nyalon wapres, dan terus. Yang namanya apa? Kemuliaan dari pandangan manusia, jabatan, kedudukan itu terus dikejar. Dan harta tadi sudah tersinggung, ya, punya 2 lembah emas masih pengen yang ketiga. Maka tidak ada ujungnya dunia atau harta dicari ini, tidak ada puasnya. Kemudian pintu setan lainnya, ini perhatikan pembahasan baru. Kata beliau, yang juga berbahaya ialah kenyang. Berapa? Pintu setan berikutnya apa, Pak? Kamu badannya mau gembul nih. Apa itu? Kenyang. Ya, yang salah, ya. Kenyang yang berlebihan tentunya ini membuat orang itu mudah dimasuki setan. Biasanya gimana kalau sudah kekenyangan, malas ibadah. Kalau malas ibadah, setan menguasai, ya. Kenyang bisa memuatkan syahwat juga. Nah, ini syahwat, kemaluannya itu bangkit terus dan tidak sedikit. Baru kemarin, Mbak, ya, membaca ada pesta
seks 34 laki-laki semuanya lupa mau tak share. Bayangkan itu orang-orang apa homo laki-laki semua. Dan di Indonesia ini yang dianggap orang pelangi itu nggak ada, banyak ya. Pelangi itu ya orang LGBT itu. Bukan lagi zina sejenis lawan jenis, ini sejenis. Bukan dia berdua tapi kemudian berpesta rombongan baru digerebek polisi. Ya. Maka virus D sering ya saya katakan berkali-kali kalau sudah wayah-wayahnya Nabi mencontohkan wayahnya nikah 25. Ya ini kalah bayar nanti. Bergeser itu orientasinya nanti lama-lama dia nyaman dengan sejenis kan bahaya. Ya. Itu awal mulanya. Kalau mau ngikutin Nabi 25, maka berupayalah ya. Berupayalah untuk menjaga agama dengan menikah, kehormatan diri ya, dengan mengikuti sunnah ya. Bagaimana hadisnya? Siapa yang mengikuti sunnahku ya, man rohiba sunnati falaysa minni, yang tidak mau menjalankan sunnahku bukan golonganku. An-nikah sunnati wa man rohiba an sunnati falaysa minni. Ya masyarakat sahabat, man istata'a minkumul ba'ah. Para pemuda, sahabat itu ternyata maksudnya apa? Orang yang mampu ya, mampu di sini istitoahnya, kemampuannya yang pokok ya, itu kemampuan ya imannya sebetulnya. Kalau rezeki, kalau kita paham akidah, nahnu narzuqukum. Sebetulnya orang menikah enggak menikah, makan enggak? Kan makan sih. Dan sesungguhnya suaminya atau ayah itu mendapatkan rezeki untuk dirinya saja atau punya anak dan istrinya. Punya anak dan istrinya. Hanya dilewatkan oleh suami itu. Jadi jangan bangga merasa dia yang hebat. Sebetulnya itu rezeki anaknya, rezeki istrinya yang dilewatkan oleh suaminya. Sebagai sunatullah kehidupan, Allah menetapkan suami yang kemudian bekerja, kan begitu, secara aturan munakahat ya di keluarga ya, supaya tercipta kehidupan yang harmonis ya. Bagian-bagian syariat dalam berumah tangga itu udah ada aturan hak dan kewajibannya. Undang-undang 21 tahun ya beristri boleh menikahkan begitu. Perempuan 19. Itu. Jadi kalau berbicara syahwat juga, syahwat itu tidak bisa atau Islam tidak menyuruh menghilangkan, hanya kemudian dikendalikan, di-manage. Secara ilmu kesehatan, kesuburan ya, normal untuk reproduksi dan kebutuhan untuk disalurkannya apa? Ternyata apa? Ketika sudah balik, ketika sudah haid itu sudah bisa memproduksi atau hamil ya, yang perempuan juga. Dan syahwatnya tinggi-tingginya, dan itu kan nanti bagus untuk kesehatan dia dan untuk memperbanyak jumlah umat manusia yang itu dibanggakan Nabi. Ana mukatsiru bikumul umam. Kalau umatku jumlahnya banyak, apa tujuannya? Yang nyembah, yang sujud kepada Allah semakin banyak. Secara tauhid kan begitu. Ya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Lanjutan hadisnya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa in lam tastati apa? Fa alaikum bisyam fa inna lahu wijah. Ya. Jadi kapan berproduksi yang harus tersalurkan itu sudah disalurkan di Birsan. Jadi ketika sudah menikah ya waktunya subur, produktif, kebutuhan menyalurkannya sudah disalurkan dengan halal. Jadi nggak sempat kejadian apa seperti pasien-pasien yang datang itu anaknya sudah berzina, stres. Ya sudah disalurkan. Belum sampai dia
menyalurkan kepada yang haram sudah diizinkan untuk menyalurkan melalui pernikahan yang halal. Itu agama itu kan selalu mengandung apa agama ini? Pencegahan dan kebaikan, kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Di samping berikutnya apa? Anaknya sudah banyak dan dia masih kuat untuk bekerja sehingga bisa menghantarkan anaknya sampai pada pendidikan yang maksimal, dianya masih kuat. Kalau seorang menikahnya tua, ya nanti dia umur 40 itu kesehatannya sudah mulai menurun, sementara anaknya masih kecil. Dan dia sudah bisa jadi jenuh, bosan dalam bekerja, menurunlah ya. 50 semakin lagi, dan banyak sudah meninggal kan 50 sekian tuh. Terminal, kalau dulu saya sampaikan terminal pertama kematian biasanya 40-an, lewat itu 50-an. Terminal ketiga 6 bulan, setelah itu sangat sedikit yang lewat dari 60 sampai 70 itu ya. Banyak kan 60 ke bawah sudah meninggal. Sebagaimana sabda Nabi kan, umur umatku itu ya 60 sampai 70 rata-rata, dan sangat sedikit yang lewat dari 70 ya. Itu statistiknya dunia ya, kita tidak pernah hitung umur berapa orang meninggal di dunia ini tiap hari. Jangan-jangan ternyata udah umur 40 ini sehari apa mungkin ratusan apa ribuan sedunia ini yang meninggal umur 40-an, umur 50-an dan seterusnya begitu ya. Jadi alhamdulillah, berikutnya apa tadi poinnya? Yang terakhir, pintu setan yang lainnya yang berbahaya ialah kenyang lantaran makan meskipun barang tersebut halal dan bersih loh, meskipun makanannya zatnya halal bersih ya. Sebab kenyang bisa menguatkan syahwat, sedangkan syahwat adalah senjata setan ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah beberapa dari pintu masuknya setan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.